Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua yang mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan semakin mengenal dan dewasa dalam Tuhan, baik diri pribadi kita maupun seluruh keluarga kita. Untuk itu, kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah hati dan pikiran kita semakin dibukakan dan menerima pencerahan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu terus mengisi setiap hati pikiran kami, sehingga perbuatan kami adalah perbuatan yang tercermin dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui ini semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhan mampu memulihkan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yoel 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kekasih Kristus, untuk memilih sikap percaya pada Tuhan merupakan suatu yang sangat dasar dimiliki oleh setiap kita yang tinggal di bangsa Indonesia. Saat seseorang bertanya, apakah percaya Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Apakah percaya bahwa Tuhan berdaulat? Saya dapat pastikan dengan cepat dan keras semua mengucapkan percaya. Sekalipun dalam hati semua yang mengucapkan percaya Tuhan adalah pribadi yang ajaib dan dahsyat, tetapi dalam hatinya banyak yang bertanya-tanya, benarkah Tuhan ada? Benarkah Tuhan yang dahsyat dan ajaib memperhatikan, menolong saya, dan seterusnya? Pertanyaan ini muncul di permukaan karena kecewa di mana persoalan yang dihadapi dirinya sampai detik ini. Sepertinya Tuhan berdiam diri sekalipun sudah berdoa berkali-kali. Sepertinya memiliki keraguan bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan dan masalah yang dialaminya. Selayaknya orang yang percaya ada Tuhan, apalagi kita sebagai orang Kristen yang mempercayai Allah itu hidup, harus menyatakan seperti dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saat manusia ditanya tentang percaya akan Tuhan, di dalam benak pikirannya sudah dikelilingi oleh bukti-bukti akan keberadaan Allah. Walau demikian, ketika persoalan dan permasalahan yang menimpa hidupnya bertubi-tubi, hati manusia dapat berubah dan berbalik arah dari percaya Tuhan menjadi tidak percaya Tuhan. Bahkan dapat menjadi keras hati dan terus hidup dalam dosa. Sekalipun Allah telah menyatakan kebenarannya melalui firman-Nya, tidak mau merubah pikirannya. Akhirnya pikirannya menjadi sia-sia dan hatinya menjadi gelap dan bodoh. Hidupnya cenderung bersikap memberikan penolakan untuk percaya sekalipun kebenaran firman Tuhan membuktikannya. Tercatat dalam Roma 1 ayat 18 sampai dengan 23. Sikap hati yang demikian sepertinya tidak percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan. Tuhan telah banyak memperlihatkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan yang tidak ada menjadi ada. Itu semua menunjukkan dan membuktikan bahwa Tuhan mampu memulihkan. Sehubungan dengan kehidupan manusia, memang manusia memiliki logika dan iman atau percaya. Sering orang mengatakan bahwa logika adalah ranah atau area seputaran otak dan iman adalah ranah hati. Logika dalam diri manusia telah menciptakan berbagai filsafat, berbagai agama di dunia, dan berbagai kepercayaan serta sudut pandang lainnya. Logika manusia muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Memang antara logika dan iman dalam langkah-langkah tertentu masih seiring dan berdampingan. Tetapi bila sudah melangkah lebih jauh, akan mengalami keterpisahan seperti di persimpangan jalan yang menuju jalannya sendiri-sendiri.
Contoh, ketika sesuatu yang menyentuh spiritual, maka akan sulit dan tidak akan dapat diuraikan secara akal atau nalar. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Tuhan, itu hanya dapat dipahami melalui iman dan tidak akan terjangkau bila dipahami dengan logika. Maka dasar sebagai landasan untuk kita sebagai umat Tuhan dalam melangkah dan mengarungi kehidupan harus menggunakan dasar. Harus menggunakan dasar, landasannya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Tuhan akan menaruh firman-Nya dalam hidup kita dan itu sebagai tanda rasa kasih Tuhan kepada kita. Dalam Yeremia 31 ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi mempercayai Allah sebagaimana yang diungkapkan dalam Alkitab tidak menghilangkan penggunaan logika. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah, maka Tuhan akan menyingkapkan mata hati kita untuk melihat keajaibannya. Tercatat dalam Mazmur 119 ayat 18. Sekarang waktunya kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Pertanyaannya, apakah kita masih mempercayainya? Bila kita masih tetap memiliki kepercayaan pada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mata hati kita terang dan mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Tercatat dalam Efesus 1 ayat 18. Pengharapan-pengharapan kita mempunyai kuasa dan pengaruh yang luar biasa pada kehidupan. Kita dalam menjalani kehidupan tidak selalu mendapatkan apa yang layak kita terima, tetapi tidak menutupi kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Tentunya kita akan menerima hal ini dari apa yang kita percayai. Tetapi jika kita memilih untuk tetap memusatkan perhatian pada bagian-bagian negatif dalam kehidupan kita dan memusatkan perhatian pada apa yang kita tidak miliki dan tidak dapat kita lakukan, sesungguhnya dengan pilihan tersebut kita sedang dibawa untuk menyetujui area kekalahan. Secara tidak langsung dan tidak sadar, kehidupan kita sedang dibawa untuk bersepakat dengan musuh dan membuka pintu untuk mengizinkan pikiran-pikiran, ungkapan kata-kata atau kalimat, tindakan-tindakan dan sikap-sikap yang akan menghancurkan dan menguasai seluruh hidup. Kekasih Kristus, saya sangat percaya hal ini tidak akan masuk dan merambah dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita bila kita sepakat dengan Tuhan dan memusatkan perhatian pada Tuhan dan firman-Nya. Ya, ini tidak akan mempengaruhi iman dan percaya kita, melainkan kita akan semakin yakin bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Ingat, kita akan menjadi apa yang kita percayai. Pikirkan ini. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang begitu luar biasa untuk kami Tuhan. Biarlah firman ini membawa kehidupan kami terus semakin bertumbuh di dalam Engkau dan mempercayai Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Dan kami yakin keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, masa depan atau impian-impian yang ada dalam kehidupan kami, mungkin saat ini kami sepertinya mengalami satu keruntuhan, tetapi kami percaya Tuhan tetap memulihkan kehidupan kami. Tuhan mampu memulihkan keadaan kami. Pimpin kami supaya kami tetap mempercayai bahwa firman Tuhan adalah luar biasa dan bawa kami senantiasa untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu sehingga kami melihat bagaimana Tuhan mengarahkan kehidupan kami untuk kami mendapatkan dan menggenapi janji-janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri renungan ini dengan mengendahkan kedua tangan kita.
Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.